A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah kita terima dari Allah yang begitu luar biasa, khususnya adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam agenda mempraktekkan terapi ruqyah syar'iyah ya. Terapi Al-Qur'an dalam rangka menyelesaikan ya, menjemput solusi dari setiap permasalahan hidup yang teman-teman semuanya hadapi. Dari mulai sakit kronis, medis maupun non medis, kemudian ada permasalahan rumah tangga, ada permasalahan rizki yang mungkin teman-teman merasa begitu berat ya di dalam mencari rezeki, kemudian persoalan anak dan berbagai macam persoalan hidup. Insya Allah ya, kita akan jemput keajaiban dengan perantara terapi Al-Quran. Kuncinya adalah yakin seyakin-yakinnya, dengan melalui perantara Al-Quran Allah akan memberikan keajaiban tidak lama lagi ya, dalam waktu yang dekat. Kita sapa dulu sahabat-sahabat kita, saudara kita yang dirindukan syurganya Allah. Kak Nadifa, waalaikumsalam. Kak Yulia, Kak Bunda Syakif, Kak Tati, Kak Ufid, Kak Abdul Hasan, Kak Bunda Syakif Rikut Ruqyah, kok saya mau demam? Iya, itu karena reaksinya. Saya sudah buat sebuah video. Video TikTok ya, VT, yang intinya adalah di situ saya menjelaskan tentang detox, pengaruh Al-Quran untuk mendetoks gangguan dalam diri kita. Ya, baik itu penyakit medis maupun non medis, maka efeknya itu adalah detox. Seolah-olah mengikuti terapi Al-Quran membuat badan pegel, bikin pusing, muntah. Tadinya baik-baik saja ya. Kenapa mengikuti ruqyah malah justru jadi muntah, pusing, mual, badan pegel nggak karuan? Nah, itu saya sudah buat videonya. Kita perlu luruskan ya, Al-Quran ini tidak membuat badan kita sakit. Al-Quran itu membuat badan kita sehat atas izin Allah. Al-Quran itu mengusir jin, ya, menghancurkan sihir, menghancurkan penyakit ain atas izin Allah. Nah, sedangkan reaksi yang teman-teman rasakan, mual, muntah, demam, pusing, badan pegel nggak karuan, itu reaksi positif teman-teman ya, reaksi positif. Ibaratkan teman-teman minum jamu, itu pahit rasanya. Terus minum obat-obatan tertentu ya, malah muncul alergi. Bukan alergi ya, istilahnya detox ya. Kalau teman-teman, saya sering mengibaratkan seperti pemakaian skincare alami. Pemakaian skincare alami atau herbal, misalkan di wajah ya. Kok tiba-tiba muncul jerawat? Bukan skincare alaminya yang bermasalah, tapi wajah kita yang bermasalah. Wajah kita kenapa? Dulunya pasti pernah pakai kosmetik atau skincare yang mengandung bahan kimia, mengandung paraben, mengandung logam berat, ya, dan seterusnya. Nah, maka fungsi skincare herbal itu dia melakukan detox, ya, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam wajah yang dia terpendam di bawah kulit, ya, terpendam di bawah kulit. Nah, skincare herbal itu dia tugasnya adalah mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam kulit di wajah. Nah, sama dengan Al-Quran, teman-teman. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini sedang melakukan proses detoksifikasi di dalam jiwa teman-teman. Sedang melakukan proses
detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun gaib yang ada di dalam badan kita. Ya, mengeluarkan gangguan sihir, mengeluarkan gangguan jin, mengeluarkan penyakit ain, mengeluarkan semua gangguan non medis. Termasuk gangguan medis ya. Penyakit medis pun itu sedang didetoks sama Al-Qur'an, sedang dikeluarkan tuh. Nah, teman-teman, mungkin masih ada yang merasakan nggak enak, lanjutkan teman-teman. Lanjutkan saudaraku ya, lanjutkan terapi Al-Qur'annya. Jangan berhenti. Kalau berhenti, itu nanti seolah-olah sembuh. Nah, disitulah setan merasa menang. Setan akan membisikkan begini, tuh kan, gara-gara ikut terapi Al-Qur'an, kamu jadi kayak gini badannya. Ya, itu bisikan setan. Gara-gara kamu ikut terapi Al-Qur'an, badanmu jadi pegel semua, kamu jadi muntah-muntah, kamu jadi pusing, jadi nggak karu-karuan. Nah, akhirnya, sudahlah, berhenti sajalah. Nggak usah ikut terapi Al-Qur'an. Nanti jadi muntah, jadi pusing, nggak karu-karuan. Malah demam, sakit ya. Nah, ketika teman-teman memutuskan berhenti, nanti bisa jadi seolah-olah sehat badannya. Tapi, yang terjadi adalah sebetulnya gangguan setan itu, ya, jinnya itu masih ada di dalam. Ya, dia akan memberikan gangguan dalam bentuk yang lain. Nah, ini ya, termasuk ke Aurora Bandung nih. Ya, itu tadi efek detox teman-teman. Jadi, ketika teman-teman berhenti mempraktekkan terapi Al-Qur'an, nanti seolah gangguannya hilang, tetapi sebetulnya tidak hilang. Jinnya itu masih ada di dalam badan. Ya, jinnya itu masih ada di dalam badan dan mereka mengganggu dalam bentuk yang lain. Gangguan jin atau sihir antara lain teman-teman ya. Kalau misalkan badan teman-teman merasa enak, padahal masih ada jinnya di dalam, itu gangguannya pertama adalah yang jelas yang paling utama itu malas sholat ya. Malas sholat luar biasa. Malas baca Al-Qur'an, malas zikir. Lisan ini berat banget untuk mengucapkan zikir. Lisan ini lebih mudah kalau untuk nyanyi-nyanyi, begitu ya. Untuk nyanyian kok enteng, untuk zikiran kok berat, untuk baca Quran kok ngantuk. Nah, ini gangguan paling utama, teman-teman. Gangguan yang paling berbahaya itu adalah gangguan yang menyerang ibadah kita. Sehingga kita menjadi malas sholat, malas baca Quran, malas zikir, suka menunda sholat, dan suka bolong-bolong. Ya. Nah, maka teman-teman, ayo lanjutkan terapinya, dituntaskan. Ya, dituntaskan. Ibaratkan kalau di dunia medis itu ada obat antibiotik. Ya, obat antibiotik itu satu paket itu harus habis. Jadi walaupun misalkan keluhannya sudah mereda, tetap harus dihabiskan tuh. Karena itu dosisnya segitu. Nah, maka teman-teman sama dengan terapi Al-Qur'an ya. Jadi harus tuntas ya. Harus tuntas setuntas-tuntasnya. Begitu. Kak Murni, parfumnya sudah dipesan. Siap Bunda Murni. Terima kasih banyak sudah memesan parfumnya. Ya, Bunda Syakif ya. Lanjutkan. Nanti insya Allah membaik. Ya, insya Allah nanti membaik. Teman-teman cek apakah di tempat teman-teman putus-putus suaranya dan videonya. Oke, Kak Yanti. Yakin ya? Alhamdulillah. Mas Anang, waalaikumsalam. Kak Dastran, Kak Hadijah, Kak Nung Samira, Kak Mas Pasabi, Kak Mujiati, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Sehat semua, ya sehat khusus untuk teman-teman yang bergabung di channel ini. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan, kelancaran rezeki, kesembuhan tuntas, kesembuhan totalitas, ya, kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit lagi. Bagi yang baru saja mengenal channel ini, ada teman-teman yang baru saja bergabung malam ini atau baru ikut 1-3 kali ruqyah saya. Ada teman-teman barangkali? Yuk komentar. Yang baru ikut 1-3 kali channel ini. Kak Hamba live khusus buat anak. Saya belum sempat live, tapi akunnya sudah saya siapkan, yaitu akun Child Dream Official. Ya, silakan teman-teman bisa follow. Siap ya, yang baru saja, oh ternyata banyak sekali yang baru saja ikut ya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat dari terapi ini ya. Banyak manfaat yang teman-teman akan dapatkan. Oh ya, ya Kak Mpok Anis ya, berdarah nggak apa-apa, tenang saja. Ya, apapun efeknya, teman-teman tenang, jangan panik ya. Pesan saya, bagi yang baru saja mengikuti terapi ini, apapun reaksi yang nanti teman-teman rasakan, jangan panik ya, jangan panik. Nanti bisa jadi ada
banyak kejadian aneh yang mungkin tidak masuk akal, itu jangan panik. Tetap minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, ya. Yakin ya? Siap ya minta perlindungan kepada Allah? Kalau pagi jam 5.45, Kak. 5.45. Alhamdulillah Kak Wagi ini sudah 6 hari ya. Kak Suwarti sudah 4 harian. Alhamdulillah. Saya sering ikut tapi bolong-bolong. Nah, ini jangan bolong-bolong baiknya. Apalagi teman-teman yang ya merasakan gangguan cukup berat. Misalkan sudah sakit lebih dari 1 tahun. Teman-teman yang sudah sakit-sakitan lebih dari 1 tahun, ya, wajib ikut terapinya paling enggak sehari 1 kali. Boleh ikut malam, boleh ikut yang pagi. Kalau yang pagi itu jam 5.45 WIB, kalau yang malam jam 19.45 WIB. Alhamdulillah Kak Tati sudah ikut 1 bulan. Setia sekali, luar biasa, alhamdulillah. Kak Nur Haryanti, kepala jadi pusing. Setelah apa? Setelah ikut ruqyah? Atau setelah melihat layar ini? Baru kali ini ya, Kak Neneng Ashiha. Oke, lanjutkan. Kak Tianing sih, warung belum rame. Sudah berapa banyak baca Al-Quran, baca istighfar, ya? Yang warungnya belum rame, usahanya masih sepi, yuk introspeksi. Sudah berapa banyak baca istighfar? Apalagi 5 tahun, ya Kak Eti Rodiah nih. Kalau 5 tahun keluhannya, wajib ikut, ya sehari sekali nggak apa-apa. Kalau nggak bisa malam, pagi. Kalau nggak bisa pagi, malam, gitu. Caranya gimana? Disimak dulu, nanti kita akan pandu. Kita akan pandu bagaimana caranya mempraktekkan terapi Al-Quran. Ya, 30 menit lagi ya. Jam 20.30 kita mulai terapi Al-Quran. Baru lihat layar sudah ngantuk. Siap, teman-teman. Jangan ngantuk ya. Ditahan. Kak Intan, minyak kenanga untuk urut dekat air minum. Maksudnya, minyak kenanga. Teman-teman sediakan sendiri. Oh, apalagi ini sudah 10 tahun Kak Neneng Hasanah ya. Tetangga saya malah makin jadi mancing emosi. Ya, alhamdulillah. Betul, Kak Eka. Tanggapi dengan istighfar. Gitu ya. Masalah hutang nggak lunas-lunas. Yuk, banyakin istighfar. Simple, sederhana sekali ya. Amalan yang saya share, sederhana sekali. Saya nanti mungkin jarang-jarang nge-share amalan yang panjang-panjang. Amalan yang saya share, yang saya ijazahkan kepada teman-teman, itu amalan yang sederhana sekali, pendek, ringan di lisan. Istighfar, betul. Ya, Kak Elda luar biasa, sudah banyak istighfar ya. Alhamdulillah teman-teman, yakin deh. Banyak banget keajaiban. Kalau teman-teman banyakin istighfar. Percaya kata-kata saya. Pegang kata-kata saya teman-teman. Yuk pegang loh. Banyak keajaiban yang teman-teman akan rasakan ketika banyak-banyak membaca istighfar. Nanti ada saja jalannya teman-teman. Yakinlah. Ya. Saya bukannya sekedar ngomong, bukan hanya teori, tapi demi Allah saya sudah membuktikan keajaiban istighfar. Ya. Saya berani bersumpah nih, saya demi Allah sudah membuktikan kekuatan istighfar, keajaiban istighfar luar biasa teman-teman. Mendatangkan rezeki begitu dahsyat dari arah yang nggak saya duga sama sekali. Saya nggak duga sama sekali. Ada saja jalannya. Begitu. Istighfar dalam keadaan kerja boleh, apapun silakan, asal jangan di kamar mandi. Asal jangan di kamar mandi. Ya, jadi simpel banget teman-teman. Waduh, warung sepi, istighfar. Waduh, belum punya anak, istighfar. Waduh, dompet kosong, istighfar. Gitu. Aduh, suami nggak sayang lagi, istighfar. Suami selingkuh, istighfar. Sudah, solusinya satu. Ya. Ikut 7 hari dengan keajaiban, alhamdulillah. Berapa kali istighfarnya? Kalau mau ngikut Rasulullah, sehari itu bisa 70 sampai 100 kali. Tapi kalau mau lebih dari itu, nggak usah dihitung. Ya, tidak usah dihitung. Sebanyak mungkin silakan. Jangan dihitung 1000 kali ya. Jangan dihitung 10.000 kali. Lebih baik tidak usah dihitung sama sekali. Nah ini ya, Kak Novia cerdas. Oh, cerdas betulan ini, Masya Allah. Sering istighfar, banyak keajaiban, bisa pergi umroh gratis. Betul teman-teman. Hal ajaib yang saya rasakan, ya. Saya pernah coba dulu ya. Pernah coba jualan baju. Saya coba jualan baju. Saya kan suka bisnis sebetulnya.
Saya pernah nyoba untung-untungan jualan baju. Ada stok sekitar 18 jutaan. Saya coba stok baju-baju ya. Hampir 1 tahun itu saya nggak bisa jual, teman-teman. Saya nggak bisa jual. Lalu saya coba amalkan istighfar. Masya Allah, hitungan bulan, itu ada satu orang yang borong habis lunas. Dibeli semua bajunya 18 juta cash. Terus kemudian, ya, berkali-kali berangkat umroh gratis. Berkali-kali berangkat umroh gratis. Terus kemudian Allah berangkatkan ke Baitullah untuk haji di tahun 2018. Ya, terus kemudian dapat tanah dengan harga yang nggak masuk akal. Separuh harga pasaran. Ya, separuh harga pasaran itu nggak masuk akal betul. Terus kemudian mobil hilang, alhamdulillah Allah kembalikan. Banyak sekali sudah nggak terhitung pokoknya. Ya. Nah, maka teman-teman, saya ingin share hal-hal yang ajaib yang saya rasakan ini, biar teman-teman ikut merasakan. Ya, keajaiban itu bisa didapatkan setiap orang. Keajaiban itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Musa saja ketika membelah lautan. Ya, itu memang ajaib, tetapi keajaiban yang kita rasakan yang akan teman-teman dapatkan itu jauh lebih dahsyat nantinya. Teman-teman akan kaget luar biasa, ya. Ya, pesan saya nggak usah kaget sih ya. Karena memang ini sudah Allah sampaikan kok, keajaiban istighfar gitu. Masalah utang ya termasuk Kak Abdul Latif ya. Kemudian saya sapa teman-teman. Iya betul Kak Bunda Syakif, itu gangguan jin kalau misalkan di ruqyah ya ada reaksi. Kak Nuri putus-putus. Yang lain lancar ya teman-teman. Nih Kak Sunarti, terapi ke-21 banyak keajaiban. Nah teman-teman yang belum merasakan keajaiban, yuk ikut terapi kita, masuk ke dalam grup. Ada yang mau masuk ke dalam grup? Yang mau masuk ke dalam grup silakan isi formnya. Grupnya enggak gratis teman-teman ya, masuk ke dalam grup enggak gratis. Termasuk teman-teman ikut live streaming ini enggak gratis. Kita selalu ingatkan, teman-teman ikut live streaming ini silakan bayar. Bayarnya pakai doa. Ya. Bayarnya pakai doa. Jadi teman-teman masuk ke dalam grup dan ikut live streaming ini bayar dengan doa. Ya, siap. Kak Elda ini sudah paham budaya kita. Jadi teman-teman, selamat datang yang baru saja bergabung, yang baru saja mengenal channel ini. Saya ingatkan, saya informasikan bahwa kita punya sebuah kebiasaan, kita punya sebuah budaya. Budaya kita adalah yaitu selalu ini ya, selalu infak, selalu sedekah. Sedekahnya apa? Dengan doa. Forum ini berbayar, berbayarnya pakai doa. Doanya kepada siapa? Kepada teman-teman yang komentar-komentar nih. Saya punya hutang, doakan ya Allah mudah-mudahan lunas hutangnya. Kemudian suami selingkuh, ya Allah mudah-mudahan suaminya sadar, doakan semua ya. Pokoknya teman-teman ikut baca komentar, ini kan kelihatan ya. Teman-teman semuanya bisa lihat kan komentar-komentarnya, doakan tuh. Ya, doakan semuanya. Seperti itu. Oke, ini saya izinkan ruqyah harus berapa hari? Kak komunitas Mimi 957, ruqyahnya bebas sih sebetulnya. Tidak ada aturan khusus harus sekian kali. Kalau misalkan keluhan teman-teman sudah mulai membaik, ya, masalah teman-teman sudah mulai ada jalan keluar, boleh misalkan tidak melanjutkan ruqyahnya. Tetapi mendengarkan Al-Quran itu kan mendapatkan keberkahan, ya kan? Jadi membuat hati tenang. Walaupun teman-teman nanti suatu saat masalahnya selesai, katakanlah sudah nggak punya masalah sama sekali lah, hidup sudah tenang, sudah bahagia, hutang sudah lunas, indah banget ya. Terus sudah punya rumah, terus tetap menyimak acara ini live streaming, itu ya untuk ketenangan saja, lebih menenangkan hati, dan teman-teman bisa kemudian ikut testimoni ya. Alhamdulillah setelah mengikuti terapi langit, setelah mengikuti terapi Al-Quran, saya dimudahkan lunas hutangnya, dimudahkan umroh, ya, bisa mendapatkan kendaraan, mobil, dan seterusnya, ya. Nah, teman-teman bisa setor testimoni di situ untuk memberikan motivasi bagi saudara-saudara yang lain yang mereka masih dalam bermasalah, ya. Oke, saya doakan teman-teman ya yang punya hajat tertentu segera dimudahkan oleh Allah. Niatnya mau berangkat haji. Iya, Kak
Lina, silakan cek video saya tentang berangkat umroh dan haji dengan cara yang ajaib di akun Terapi Langit ya. Nanti saya sudah buatkan video tentang bagaimana cara berangkat ke Baitullah dengan cara yang ajaib. Ada 5 tahap di situ. Ya, yakini Allah Maha Kaya, kemudian siapkan tabungan umroh, terus kemudian pantaskan diri, ya. Terus kemudian pantaskan diri itu dengan menghafalkan doa umroh. Terus kemudian macam-macam di situ sudah saya buatkan. Ya, silakan nanti teman-teman bisa tonton. Kak Neneng minta doa untuk anak-anak biar di lapangan rezekinya dan dilembutkan hatinya. Oke, sering baca doa untuk anak ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Baca ya Latif ketika masak, ketika nyuci baju, ketika ngepel. Ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Begitu. Pokoknya istighfar banyak-banyak. Itu insyaallah nanti keluarga amalan-amalan kita. Jadi amalan-amalan yang kita kita kerjakan ya. Ini akan menyebar ya. Akan menyebar energinya ke seluruh anggota ya. Ke seluruh anggota keluarga kita. Begitu. Nah, teman-teman, jadi kita itu fokusnya terapi diri kita ya. Kita fokusnya adalah terapi diri kita. Tapi ini ketika kita fokus terapi pada diri kita, itu yang kena energinya itu adalah seluruh keluarga kita. Begitu. Ya. Jadi kita fokusnya tadi ya, istighfar, baca Quran, nanti energinya akan menyebar. Gitu. Kemudian suami mau jual rumah, banyak istighfar. Kak Pasaman, sunnah makan garam sebelum makan. Garam itu padahal malah sesuatu yang harus dihindari ya. Kalau dalam dunia medis, ada setan putih. Setan putih itu ada garam, ada gula, ada tepung. Nah, ini harus dihindari, apalagi yang sudah terkena sakit kista, kanker, miom, benjolan. Kista, kanker, miom, benjolan. Ada di sini yang sudah divonis terkena penyakit-penyakit tersebut? Hindari 3 setan putih, garam, ya, gula, tepung, dan turunannya. Serta makanan yang bakar-bakar, sate itu. Karena 3 setan putih ini, kalau ini istilah dunia medis ya, gula, garam, tepung, ini makanannya kanker, makanannya kista, makanannya benjolan. Nah, kalau mereka nggak dapat makanan itu, mereka kempes sendiri, mereka hancur sendiri. Itu. Apalagi ditambah dengan terapi Al-Quran, kita bacakan ayat-ayat penghancur kanker, penghancur kista, miom, ya. Nah, jangan berlebihan Kak Retno. Tetap sesuai dengan porsinya, ya. Dan yang terbaik itu Himalaya. Garam Himalaya, ya. Garam Himalaya. Bukan kemudian begini. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya. Gula memang tetap dibutuhkan, tetapi seringkali kita itu nggak hitungan begitu loh. Melebihi kadar yang dibutuhkan tubuh. Nah itu. Jadi intinya adalah proporsional. Oke, terus kemudian apa lagi nih? Sebentar, saya izin untuk menyapa saudara-saudara kita ya. Istighfarnya dalam hati boleh, silakan ya. Tapi yang terbaik tipis-tipis saja. Karena dalam hati itu seringkali kita lalai ya. Tapi amalan hati itu bagus juga ya. Mengingat Allah. Tapi istighfar itu silakan diucapkan tipis-tipis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hampir tidak menggerakkan bibir ya. Astagfirullah. Lebih lengkap lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kak Elasi, oh kenal saya ya. Siap Kak Elasi. Astagfirullahaladzim. Kak Noviana, oh iya belum sempat. Jadi gini, Kak Noviana, nanti yang saya upload di channel sebelah, itu rekamannya saja. Kalau saya live di 2 platform, kayaknya riskan ya. Riskan live di 2 platform. Sudah 3 tahun badan panas. Kak Harta terindah. Nah, ini sudah cek medis. Kalau cek medis nggak ada keluhannya, ya rutin dengarkan ayat-ayat Al-Quran ya.
Terus kemudian Kak Nurharyanti, doa agar cepat diberikan hidayah mau sholat. Nah, fokus diri sendiri dulu. Fokus diri sendiri dulu, ikut terapi. Yo teman-teman yang belum ikut terapinya, masuk ke dalam grup silakan. Ya, saya sematkan ya, masuk ke dalam grup silakan. Untuk membantu menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan. Gitu. Masuk ke dalam grup. Apapun keluhan teman-teman, ya masuk grup terapi langit, bayar pakai doa. Masuk grup terapi langit, isi form, isi nama dan nomor handphone, bayarnya pakai doa. Kak Mama RRT mau didoain agar anak cepat dapat anak, cepat dapat momongan ya. Ikut grupnya, silakan supaya ikut grup. Gitu. Kak Empono, kalau duduk, ya semua keluhan silakan teman-teman. Yang baru saja bergabung ya, silakan siapkan air. Yuk. Yang baru saja bergabung, termasuk ya terapi hamil, terapi untuk ini ya teman-teman ya. Ini solusi mengatasi konflik rumah tangga, mengatasi anak berkebutuhan khusus, menghancurkan sihir penutup rezeki, menghancurkan penyakit medis dan non-medis, menghancurkan sihir penghalang kehamilan, dan solusi hambatan karir dan jodoh. Jadi apapun masalah teman-teman, insya Allah ya, solusinya adalah dengan terapi Al-Quran yang akan kita praktekkan 10 menit lagi teman-teman. 10 menit lagi. Kak Anis, kalau ambien kita ada kapsul ya. Nanti kombinasi. Ada herbal yang diminum, kemudian dari luarnya adalah dengan terapi Al-Quran. Begitu. Kemudian pelunas hutang, istighfar Kak Lisna. Dan masuk ke dalam grup bisnis ya. Kita punya grup bisnis yang insya Allah nanti akan ada tim kami yang mentraining teman-teman agar bisa berbisnis ya, menghasilkan jutaan per hari. Seperti itu. Yuk 10 menit lagi teman-teman, segera berwudu ya. Segera berwudu sekarang, jangan sampai nunggu nanti. Kalau mulai biasanya sudah langsung izin tuh. Izin dulu coach, mau wudu dulu ya. Jangan nanti sekarang, mumpung belum dimulai. Kak Haji Saka, kalau ikut terapi langit baru berapa kali? Ada yang ikut sebulan baru ada reaksi tuh. Ya. Sedang halangan boleh ikut. Ya, 10 menit lagi kita mulai. Oh, belum batal ya? Oke. Bismillah, hutang 350 juta lunas. Insya Allah ya, Kak Nana aja kita doakan. Dan jangan hanya sekedar doa, tapi harus dengan usaha. Begitu ya, harus dengan usaha. Usahanya bagaimana? Bangun sumber pemasukan dari sumber lain. Jangan hanya sekedar mengandalkan satu pemasukan. Bangun bisnis baru, begitu ya. Halusinasi suara. Maksudnya Kak Dona ini ada suara-suara yang membisikkan kah? Nah, kalau itu kemungkinan ada bisikan jin khodam ya, atau jin nasab kemungkinan. Pengen punya keturunan? Ya, rutin Kak Dewi ya, banyak-banyak ikut terapi Al-Quran. Insya Allah nanti ya akan banyak perubahan. Oh, baru 10 hari. Ya, lanjutkan dulu. Nanti insya Allah banyak keajaiban. Teman-teman kalau nggak merasakan reaksi apapun, nggak apa-apa. Nanti akan banyak keajaiban ya. Akan banyak keajaiban yang teman-teman rasakan nanti setelah mengikuti terapi ini. Oke, baru 2 kali ikut. Kak Pisces 02. Doakan suami siap Kak Usi. Ya, semoga tidak selingkuh lagi. Saya mau diruqyah. Siap. Yang mau diruqyah silakan berwudu ya. Halangan tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami sudah 3 tahun. Ninggalin hutang di bank. Sampai total 1,8. Apa ini? Miliar kah? Iya, insya Allah ya. Teman-teman, bukannya teman-teman yang punya tanggungan amanah, punya tanggungan hutang. Banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana itu, mereka hutangnya jauh lebih besar. Ya, fokus teman-teman itu syukuri dulu, fokus bersyukur dulu. Hutang yang teman-teman tanggung tidak sebesar hutang orang lain. Walaupun teman-teman punya hutang miliaran, 1 miliar misalkan ya. Lihat dulu orang di luar, banyak yang hutangnya sampai 2 miliar, 10 miliar. Jadi fokus pertama itu syukur dulu. Nah, kalau sudah syukur, gimana? Nanti akan Allah tunjukkan jalannya. Nah, makanya teman-teman silakan gabung ke dalam grup ya. Yang belum masuk ke dalam grup nanti akan dihubungi oleh admin. Mudah-mudahan Senin sudah dimasukkan semuanya. Jadi, iya bersyukur dulu, maka la in syakartum
La in syakartum la azidanakum. Bersyukur pasti Allah tambah nikmatnya tuh. Itu janji Allah. Jadi fokus syukur dulu. Ini terapi yang luar biasa teman-teman ya. Saya banyak merasakan keajaiban dengan terapi syukur. Terapi syukur itu nggak main-main. Seolah ecek-ecek ya. Seolah kaleng-kaleng. Tapi ini sudah ditelisik sama Barat loh. Ya, Barat itu banyak ilmuwan, mereka banyak profesor, doktor, ya, ahli ini itu mereka meneliti tentang kekuatan syukur. Ternyata bisa dicek secara ilmiah, teman-teman. Kekuatan syukur itu bisa dicek secara ilmiah. Mereka ketinggalan. Orang-orang Barat ketinggalan, baru meneliti baru-baru ini. Padahal itu sudah disebutkan dulu lebih dulu dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu. La in syakartum la azidanakum. Bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Gitu. Maka kemudian syukur ini kita kemas menjadi sebuah namanya happiness therapy. Ya, happiness therapy itu terapi kebahagiaan. Jadi bahagia dulu baru dapat solusi. Bahagia dulu baru solusi. Bukan sebaliknya, ingin selesai masalah dulu baru bahagia. Kebalik, teman-teman. Jadi teman-teman harus bahagia dulu baru nanti ada permasalahan ya yang tuntas. Allah akan hadirkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, gimana cara bahagia? Cara bahagia adalah bersyukur. Gimana cara bersyukur? Fokus melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan jangan melihat orang lain yang di atas kita dari sisi dunia. Ya, dari sisi dunia, jangan melihat orang lain kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, yang ada nanti malah kufur. Ngeluh, wah kapan saya punya mobil, kok cuma punya motor, panas kemana-mana, kehujanan, capek, dan seterusnya. Ngeluh, malah jadi kufur nih. Jadi mengingkari nikmat Allah. Maka lihatlah orang yang hanya punya sepeda. Begitu ya. Nah, bagi orang yang punya sepeda, jangan melihat orang yang punya motor. Maka jadi kufur di situ, mengingkari nikmat Allah. Harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya sepeda. Daripada orang di luar sana banyak yang hanya bisa jalan kaki. Nah, muncul rasa syukur di situ. Nah, yang nggak punya sepeda hanya bisa jalan kaki kemana-mana, syukuri masih punya kaki. Ya, masih punya kaki, bersyukur. Daripada orang yang di rumah sakit, mereka mohon maaf stroke, ya, mereka lumpuh atau bahkan sudah tidak punya kaki. Syukuri, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya masih punya kaki. Syukur, syukur, syukur. Ya, itu nanti akan mendatangkan keajaiban luar biasa. Teman-teman yakin ya? Yakin dengan kekuatan syukur? Yakin dengan kekuatan syukur? Yuk, yang yakin, saya yakin-yakinnya, ya, silakan tulis yakin dengan kekuatan syukur. Ya, alhamdulillah. Nah, makanya jangan sampai mengeluh dulu ya. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh, silakan ke Allah. Mengeluh, silakan ke Allah. Tapi banyakin syukurnya. Jangan mengeluh ke manusia. Ya, jangan pernah berharap kepada manusia. Nanti hasilnya kecewa. Benar, kecewa betul. Ya, yakin dengan kekuatan syukur, Masya Allah. Nah, maka coba teman-teman lakukan sebulan di terapi langit di dalam grup. Insya Allah nanti teman-teman akan banyak sekali mendapatkan keajaiban luar biasa. Ini testimoni kita sudah nggak kehitung loh. Bener ya? Testimoni kita sudah nggak kehitung, luar biasa, banyak banget yang mereka mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau suami sering marah, Kak Saka, ya, fokus syukur dulu. Fokus syukur dulu. Banyak istighfar, kemudian amalkan zikir Asmaul Husna. Ketika masak, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Atau kalau misalkan punya ART di rumah, minta supaya ART-nya itu banyak zikiran, diingetin. Bi, kalau masak, banyakin istighfar, banyakin zikir, ya Latif, itu ya, untuk melembutkan hati, ya Rahman, ya Rahim, begitu. Terus kemudian fokus syukur, ya, fokus syukur. Sudah berangkat haji kan? Sudah berangkat haji, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberangkatkan kami ke Baitullah. Nah, itu disyukuri dulu. Banyak orang yang belum bisa berangkat ke Baitullah, mereka sedih. Gitu. Ya, maka nanti yakin, insya Allah nanti akan banyak keajaiban. Kalau setor nomor jangan di sini ya, Kak Nini. Masuk ke dalam grup saja, silakan diisi. Oke, sudah jam 20.24. Kita mulai ya terapinya. Yuk kita mulai. Katanya ditutup rezeki sama orang yang nggak suka.
saya belum percaya, tapi satu tahun ini benar-benar kita susah. Hancurkan dengan ayat kursi, hancurkan dengan istighfar. Ya, sihir penutup rezeki itu tidak bisa bekerja secara langsung. Dia bekerjanya secara samar-samar sebetulnya. Sama dengan pengaruh sihir yang membuat sakit. Ya, sama dengan gangguan jin yang membuat sakit, itu mereka tidak bisa membuat kita sakit secara langsung. Ya, tidak bisa merusak organ tubuh kita secara langsung, tetapi caranya adalah gangguan ini bicara tentang penyakit dulu ya. Penyakit yang disebabkan gangguan jin. Itu mereka tidak bisa secara langsung menyerang misalkan jantung, ya, kemudian ginjal, paru-paru, kemudian bagian lambung, nggak bisa. Tapi pola mereka adalah membisikkan kepada hati kita supaya hidup kita, pola hidupnya kacau. Supaya kita begadang. Supaya kita susah tidur. Ya. Nah, dengan kita begadang, susah tidur, apa yang rusak? Yang rusak livernya, teman-teman. Ya. Yang rusak livernya, nanti bermasalah ginjalnya, ujung-ujungnya stres. Stres itu kemudian sumber penyakit tuh. Kalau sudah stres, akan keserang semua. Diabetes kena, ya, gula darah naik, kemudian jantung kena, asam lambungnya kena, vertigo, migrain, ya. Nah, itu ya. Jadi mereka pola merusak badannya itu adalah dengan mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang nggak teratur. Kalau penghalang jodoh itu merusak ini secara samar, mereka membuat seolah muka kita kelihatan tua daripada umur sebenarnya. Gitu. Oh, belum mulai ruqyah, badan pada gatal-gatal. Yuk kita praktekkan. Kak, ngisi formulirnya di mana? Di sini nggak? Silakan. Di sini nih, silakan diisi ya. Di sini. Ini ada formulir ya. Teman-teman, ada formulir di pinggir kiri ini, silakan. Oke. Kita praktekkan ya. Belum ketinggalan. Kita belum mulai kok. Ruqyahnya harusnya tetap Kak Alfira, ini sebagai sebuah adab. Ya, sebagai sebuah adab silakan tetap menutup aurat ya, walaupun di situ nggak ada orang lain. Walaupun hanya ada suami, tetap menutup aurat. Sebagai sebuah adab. Kalau nggak bisa masuk grup, teman-teman silakan hubungi nomor ini. Ya, kalau nggak bisa masuk grup, silakan teman-teman hubungi nomor ini. Ini nomor admin ya. Sampaikan. Jadi teman-teman kita punya beberapa grup. Ya, kita pecah dua saja lah. Kalau teman-teman ingin belajar bisnis, ya, sampaikan ke sini, Kak Novi, saya mau grup belajar bisnis. Teman-teman nanti bisa ikut bantu jualkan produk terapi langit ya, misalkan parfum ruqyah, terus kemudian produk untuk keluhan medis dan non medis, ada misalkan madu untuk anak, ya, ini masuknya ke grup bisnis, begitu ya. Terus kemudian ada ini madu ruqyah, begitu ya, untuk keluhan asam lambung, gitu. Ada juga susu ruqyah, susu kambing etawa untuk masalah pernafasan, gitu. Nah, ini teman-teman silakan japri ke nomor ini, Kak, saya mau gabung, ya, namanya Kak Novi nih ya. Ini admin kami Kak Novi. Kalau batal silakan diulang lagi, ya. Gratis Kak. Oh, bayar dengan doa, ya. Masuk grup bisnis, bayarnya pakai doa. Terus teman-teman, kalau misalkan punya masalah rumah tangga atau sakit menahun, ya, masalah rumah tangga atau sakit menahun atau keluhan anak, sama jabrinya ke sini. Ya, bilangnya gini, Kak Novi, mau dong masuk ke dalam grup, silakan pilih. Mau grup keluhan anak atau grup misalkan sakit kronis atau grup masalah rumah tangga. Ya. Silakan teman-teman. Oke, siap Kak Dima. Ya, kita segera mulai ya. Silakan disiapkan airnya. Silakan disiapkan air, terus kemudian menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Terus kemudian luruskan niat teman-teman ya. Luruskan niat, kita hanya minta tolong kepada Allah. Sedangkan Al-Qur'an ini adalah sebagai sebuah perantara. Gitu. Luruskan niat.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, keraskan volume handphonenya. Kalau bisa, jendela dan pintu sedikit dibuka, teman-teman ya. Sedikit dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman. Posisinya seperti berdoa ya. Seperti berdoa, ya memang kita mau berdoa sih. Tapi kita akan mengucapkan ikrar, ya. Ikrar namanya ikrar pemutus perjanjian dengan sihir. Perjanjian jin, ya. Karena salah satu gangguan jin yang bisa saja mungkin ada di dalam badan kita adalah jin nasab, ya. Jin nasab ini adalah jin yang dahulunya pernah bekerja sama dengan leluhur kita. Mungkin leluhur kita, kakek nenek kita, atau kakeknya kakek kita pernah meletakkan sesajen, pernah kemudian apa istilahnya, mereka menyimpan jimat, ya, memandikan keris-keris pusaka dan seterusnya. Nah, maka gangguan jin itu akan bisa mengganggu anak cucu keturunannya. Nah, maka kita ya untuk memutus itu harus dengan ikrar, pemutus perjanjian dengan jin. Baik teman-teman, mari kita ucapkan, ikuti ucapan saya, teman-teman ikuti yang agak keras, ya, agak keras suaranya, dan silakan kalau bisa duduk di bawah, posisinya bersila. Kalau nggak bisa kakinya ditekuk, silakan lurus nggak apa-apa, bersandar di dinding, ya, kakinya selonjor, begitu ya, kakinya diluruskan. Oke, kita mulai ya teman-teman, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Nur, ya Fattah, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Wakil, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Mujib, ya Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, izinkan kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami memohon perlindungan-Mu ya Allah. Kami memohon kasih sayang-Mu. Jika ada penyakit dalam badan kami, sembuhkan ya Allah dengan melalui ayat-ayat Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jika ada gangguan sihir di badan kami atau di badan keluarga kami, ya Allah, kembalikanlah sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Jika ada penyakit ain dalam badan kami atau di dalam badan keluarga kami, atau menyerang rumah kami, ya Allah, hancurkan ya Allah, musnahkan penyakit ain tersebut dengan melalui ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika kami atau keluarga kami terkena gangguan jin, baik jin nasab atau jin khodam, ataupun jin qarin, ataupun jin dasim, atau jin jenis lainnya, ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari gangguan jin tersebut. Jika mereka tidak mau menjauh, jika mereka ada di dalam badan kami, ada di dalam organ tubuh kami, ada di dalam aliran darah kami, ada di bagian-bagian tubuh kami yang kami tidak ketahui ya Allah, di lubang hidung, di lubang telinga,
di tenggorokan, dan di bagian-bagian lain, ya Allah. Keluarkan, ya Allah. Keluarkan, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman, khususnya minuman yang ada di depan saya ini, ya Allah, yang akan saya bacakan ayat-ayat-Mu, menjadi racun bagi mereka, menjadi racun bagi jin musuh-Mu, ya Allah, menjadi racun yang membakar, menjadi racun yang menghancurkan. Jika mereka ada di dalam rumah ini, ya Allah, jadikan setiap amal ibadah kami, sholat kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sebagai amalan yang membakar mereka, sebagai amalan yang menghancurkan mereka, jin-jin tersebut, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, wahai musuh Allah. Jika kamu ada di dalam badanku, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam badanku. Tiupkan. Ya, tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke depan. Ya. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke depan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke lantai, ke bawah ya. Kemudian tempelkan silakan di dada dan perut seperti ini. Ya, silakan kemudian diusap-usap. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk silakan dilawan, jangan sampai ketiduran teman-teman ya. Jangan sampai ketiduran. Kalau ketiduran ya, teman-teman nanti gagal melakukan ruqyah. Ya, setan sudah berhasil membuat teman-teman tidak mendengarkan ayat-ayatnya. Yuk, baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk tiupkan ke dada dan perut kita. Kemudian perut, silakan. Kemudian tarik ke atas, baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai di dada, berhenti dulu. Ucapkan ya, jika ada jin yang ada dalam diri kita, ucapkan begini. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam badanku, silahkan kamu keluar. Ya, silahkan kamu keluar. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Saya hanya butuh bantuan Allah. Saya tidak butuh bantuanmu. Tarik ke atas sampai ke leher. Yuk, sampai ke leher. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dibatuk-batukan. Dibatuk-batukan. Ya. Kemudian silakan teman-teman. Ya, tepuk-tepuk di bagian perutnya. Perut dulu fokus ya. Dua-dua tangannya ini. Kedua tangan kita fokus di perut, atas bawah seperti ini. Kemudian kita baca An-Nas. Tepuk-tepuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke perut. Ya, tiupkan ke perut. Ya, diusap. Tarik ke atas. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya, sampai di tenggorokan. Ucapkan keluar Masya Allah. Kemudian batuk-batukan. Ya, mulai teman-teman. Tekan dan tepuk-tepuk titik-titik berikut ini. Terutama yang belum merasakan reaksi. Yang mual, yang muntah, ya, silakan dimuntahkan sambil tepuk-tepuk dadanya. Bismillah, saya ikhlas, saya sabar. Saya ikhlas, saya sabar. Yuk, tepuk-tepuk hatinya yang punya rasa dendam, yang punya rasa benci. Ya, lepas dendamnya, buang bencinya, ucapkan saya sabar, saya ikhlas, saya bahagia. Saya sabar, saya ikhlas, saya bahagia. Ya, keluarkan teman-teman. Kalau mau menangis silakan. Jangan ditahan, ya. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman. Saya maafkan ya Allah orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya maafkan ya Allah orang-orang yang telah zalim kepada saya. Wahai jin terlaknat, kalian jangan mengajak hatiku dendam kepada seseorang. Ucapkan itu teman-teman. Wahai jin terkutuk, jangan mengajakku membenci orang lain. Saya mencintai orang lain. Saya mencintai diri saya. Ucapkan itu teman-teman. Biasanya langsung mual. Kalau langsung mual silakan dimuntahkan. Saya ikhlas, saya sabar. Komunikasi dengan jin, ya, sampaikan. Silakan kamu pergi. Saya tidak butuh bantuanmu. Jangan ngajak saya dendam sama orang. Jangan ngajak-ngajak saya benci sama orang. Saya ikhlas, saya ridho. Saya maafkan orang-orang yang telah benci saya. Yuk, ucapkan dengan tegas. Terus kemudian tarik ke atas. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Seperti itu. Ya, teman-teman, muntah, keluar apapun itu, keluar darah, cairan, ya, kental apapun itu bagian dari reaksi. Yuk, tepuk-tepuk sekarang pundaknya. Pundak sini ya. Bagian belakang lebih dekat dengan tengguk sini. Yuk, tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar musuh Allah. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar musuh Allah.
Tepuk-tepuk. Jangan cepat, teman-teman. Keluar musuh Allah. Keluar musuh Allah. Keluar musuh Allah. Yang ngantuk yuk, yang ngantuk ditepuk sini ya, punggung belakang. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar musuh Allah. Keluar, silakan musuh Allah. Keluar. Silakan kalian keluar. Ya, silakan kalian keluar. Takutlah dengan ayat-ayat Allah. Ya Allah, azablah jin yang ada di dalam tubuhku. Ucapkan seperti itu. Ya Allah, azablah jin yang ada di dalam tubuhku. Bakarlah jin yang ada di dalam tubuhku. Ya Allah, ya silakan teman-teman gantian kanan kiri. Ya Allah, bakarlah jin yang ada di dalam badanku. Ya Allah, hancurkan jin yang ada di dalam badanku jika mereka tidak mau keluar. Terus, yang langsung muntah silakan muntahkan. Ya, yang terasa mual muntahkan, silakan, jangan ditahan. Kemudian kalau belum terasa, silakan bagian pinggang. Ucapkan ya, baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Fokus ke diri dulu sendiri, Kak Fitrah ya. Yang suaminya nggak mau ikut, fokus diri sendiri dulu. Nanti insya Allah energi positifnya menyebar. Tiupkan ya. Kemudian bismillah Allahu Akbar. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yang terasa tertusuk tempelkan tuh. Bagian mana yang terasa tertusuk misalkan di ulu hati, langsung tempelkan. Bismillah Allahu Akbar. Usap. Ya, terus kemudian seperti gerakan mencabut teman-teman. Seperti gerakan mencabut gini ya. Bismillahi Allahu Akbar. Cabut ke depan, keluarkan. Nah, ulangi teman-teman, lakukan di pinggang. Bismillahi Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Tempelkan di pinggang, belakang, kanan kiri. Ya, kemudian diusap atau ditepuk-tepuk. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Ya. Ya Allah, azablah jin yang ada di dalam badanku. Hancurkan ya Allah jin yang ada di dalam badanku. Silakan diusap. Nah, kalau teman-teman sendawa, batuk-batuk, muntah, pusing, merinding, mati rasa, jantung berdetak kencang, kemudian badan serasa tertusuk, ya, atau apapun reaksi yang aneh-aneh, itu merupakan pertanda adanya gangguan. Terus kemudian ulangi sekali lagi, ya. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang khusus belum mendapatkan reaksi. Kalau teman-teman pegang pinggang ada reaksi, berarti kemungkinan di situ titiknya. Kalau tekan-tekan di dada di situ tiba-tiba merinding, mual, berarti di situ titiknya. Titik persembunyian jin. Yuk, baca Al-Ikhlas. Kalau nggak ada respon, ada dua kemungkinan. Ya, tidak ada gangguan atau harus rutin mengikuti ruqyah. Ada yang baru 1 bulan, dia baru merasakan reaksi. Yuk, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Tempelkan di lutut. Tempelkan di lutut ya. Kemudian ditepuk-tepuk sambil diusap ya. Silakan pegang lutut masing-masing, diusap. Diusap sambil ucapkan bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Ya, keluar wahai musuh Allah. Airnya jangan diminum dulu. Saya akan niatkan baca air yang sudah teman-teman siapkan. Yang baru saja bergabung, belum menyiapkan air, yuk segera siapkan air. Ya, yang baru saja bergabung, belum menyiapkan air, segera langsung siapkan air dan taruh di dekat handphone, keraskan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Banyak kejadian air tumpah sendiri ya teman-teman. Teman-teman gak usah takut, segera ambil air lagi. Kalau sering tumpah, walaupun gak kesenggol, itu ulah jin ya. Banyak kejadian air tumpah sendiri, silakan pakai air yang ditutup biar gak tumpah. Yuk kita kerjain jinnya yuk. Yang baru saja bergabung, ya, yang baru saja bergabung, simak bacaan ayat saya. Siapkan air. Ya, air tumpah. Ya, air tumpah, segera ambil air, tutup saja. Ya, tutup airnya, kita kerjain jinnya. Ya, kita kerjain jinnya. Yuk. Wahai jin terlaknat, kalian gak usah ganggu saudara-saudara kami. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk,
kalian nggak usah ganggu saudara kami. Ya, saya tidak bisa lihat kalian, tetapi yakinlah Allah, demi Allah melihat kalian. Demi Allah, Allah melihat kalian. Demi Allah, Allah melihat kalian. Dan Allah akan hancurkan kalian. Allah akan hancurkan kalian dengan ayat-ayat Allah. Takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan nerakanya Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar dan menghancurkan kalian. Ukhruj ya adu Allah. Teman-teman fokus lihat jari saya dan telapak tangan saya. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah, wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, wahai jin pengganggu rumah tangga, wahai jin perusak rumah tangga, wahai jin yang merusak organ tubuh saudara-saudari kami. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini, ya Allah, ayat yang membakar mereka, jin kafir dan jin munafik yang ada di dalam badan saudaraku, yang ada di dalam rumah-rumah saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, tangan kanannya pegang bagian yang sakit ya. Pegang bagian yang sakit, pegang bagian yang terasa reaksinya. Sakit kepala, pegang ubun-ubun. Sakit di hati, di dada, pegang hatinya, dadanya. Sakit perut, pegang perutnya. Ada keluhan kanker, kista miom, pegang bagian perut bawah. Sakit di tangan, pegang tangannya. Sakit di pundak, pegang pundaknya, dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang sakit lutut, pegang lututnya. Yang nggak bisa nafas, pegang dadanya, ya. Terus kemudian teman-teman boleh silakan sambil diusap dengan air ya, dioles di bagian yang sakit, jangan diminum dulu. A'udzubika limatillahi tamati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Yuk yang ngantuk usap wajahnya dengan air yang ada di depan teman-teman, diusap wajahnya.
Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashik bismillahi arkik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kak Grosir Medan, Kak Ade Busana, silakan pegang. Ya, pegang kepalanya. Kalau serasa tusuk-tusuk, pegang kepalanya. Terus nanti seperti gerakan mencabut ya. Bismillah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sakit di pundak, pegang pundaknya. Ya, sakit perut kanan, pegang perut kanannya. Ditepuk-tepuk sambil ditepuk-tepuk. Yuk, yang sakit, tepuk-tepuk saja. Yakin, itu bukan sakit fisik, teman-teman. Itu sakit dikarenakan gangguan sihir dan jin. Ya. Sakit gigi nanti dioles ya, di bagian yang sakit di luar. Sekaligus untuk kumur-kumur. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ada benjolan, silakan dipegang benjolannya. Ya, nanti Kak Mama Duo, silakan siapkan air untuk diminumkan ke anaknya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yuk, yang sakit semua badannya pegang sini ya, pegang dada ya. Yang sakit semuanya ya, yang terlambat hadir boleh langsung silakan simak. Siapkan air, langsung siapkan air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Saya peringatkan kalian sekali lagi, silakan keluar. Keluar dari badan saudara-saudaraku. Jangan kalian bikin sakit, kalian tidak mampu membuat sakit. Ya, selain dengan izin Allah, silakan keluar. Keluar wahai jin musuh Allah, ukhruj ya adu Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير. Wahai jin yang saat ini mengganggu saudara-saudara kami, silakan kalian keluar. Jangan ganggu saudara-saudara kami. Jangan tumpahin air saudara-saudara kami ya. Jangan kalian rusak sinyal HP saudara kami. Silakan kalian keluar. Dengan segala macam gangguan, kalian lemah. Inna kaidah syaitoni kana du'aifa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah ayat yang paling panas ya Allah, yang paling panas membakar jin yang iseng, yang mengganggu kehidupan saudara-saudara kami ya Allah. Atas izin-Mu ya Allah kami mohon ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yuk, teman-teman pegang bagian yang sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar lagi ya teman-teman. Makin sakit itu reaksi. Ya, badan makin sakit semuanya reaksi. Lanjutkan teman-teman. Ya, pundak kiri silakan pegang, tepuk-tepuk. Badan sakit, yuk teman-teman minum. Mulai minum, silakan, nggak apa-apa. Yang sudah nggak kuat silakan diminum. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Kalian yang bersembunyi di pundak saudara kami, di kepala, di perut, di dada, di punggung, dan di seluruh anggota badan saudara kami, silakan kalian keluar. Allahu nurus samawati wal ard. Inna kaidah syaitoni kana du'ifa. Inna kaidah syaitoni kana du'ifa. Inna kaidah syaitoni kana du'ifa. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan teman-teman diminum. Airnya teman-teman sebagian untuk basuh ya, dibasuh di bagian yang sakit, termasuk yang wajib itu ubun-ubun. Ya, teman-teman perhatikan, ini bagian-bagian yang wajib untuk dioles air ya. Bagian ubun-ubun, walaupun nggak sakit kepala silakan diusap. Kemudian pundak belakang sini. Ya, dua-duanya. Kemudian leher kanan kiri. Kemudian sini ulu hati. Terus kemudian perut. Kemudian pinggang. Silakan dioles. Kemudian bawah ketiak. Termasuk teman-teman yang nggak ada reaksi coba ditepuk-tepuk ya, bawah ketiak silakan.
Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Kanan kiri. Yuk. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk. Terus oles lututnya, teman-teman. Oles lututnya, ya. Terus kemudian, nanti setelah minum insya Allah lega. Ke Feptina lah. Terus kemudian telapak kaki. Yuk diusap. Sambil, ngusapnya jangan diam ya. Usapnya Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian, jempol silakan ditekan-tekan. Seperti itu. Mudah-mudahan ya, teman-teman akan merasa ringan. Yang sudah muntah, insya Allah lebih plong ya. Ada di sini yang muntah-muntah? Sudah lebih plong, teman-teman? Yang merasa ada sesuatu yang keluar? Ya. Kalau masih mengganjal, teman-teman wajib ikut rutin. Karena bisa jadi, pertama, jinnya bandel. Bisa jadi jinnya lebih dari satu. Ya. Kalau masih ganjel, itu bisa jadi ada kemungkinan jinnya bandel nggak mau keluar, atau dia lebih dari satu. Karena bisa jadi masuk itu banyak, ya. Banyak yang masuk ke dalam badan. Nah, begitu teman-teman ya. Ya, kalau bawah ketiak sakit, yuk lanjutkan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Coba teman-teman, bawah ketiak, tepuk-tepuk. Kalau mual, muntah di situ, berarti di situ titiknya. Ya, yang masih ganjil, temukan titiknya. Teman-teman temukan. Yuk, main tebak-tebakan sekarang. Tebak-tebakan di manakah jin itu berada. Gitu ya, dibuat asik aja teman-teman. Nggak usah terlalu serius, dibuat enjoy. Ya, kita permainkan jinnya. Di manakah jin itu berada? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar wahai jin terlaknat. Keluar wahai jin terkutuk. Kalau di situ ditekan di situ, tiba-tiba merinding, sendawa, mual, muntah, ya berarti kemungkinan di situ titiknya. Itu. Sudah Kak Adima, silakan bisa diminum airnya. Terus kanan kiri, yuk kanan kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Terus pinggang belakang. Boleh silakan Kak Ike. Ya, boleh silakan diminumkan untuk sekeluarga boleh. Ya, yang belum ada reaksi silakan ikut rutin. Untuk wajah, untuk membasuh wajah. Jinnya pindah-pindah. Tenang Kak Devan Karina. Saya pandu terus siang malam. Nah, tinggal butuh keseriusan teman-teman untuk menghancurkan jinnya dengan mengikuti ruqyah secara rutin. Pagi, malam, pagi, malam. Kalau pagi nggak bisa, malam. Kalau malam nggak sempat, pagi. Nah, kalau teman-teman nggak sempat semuanya, saran saya pakai ramuan. Kalau teman-teman nggak bisa rutin, ya, yang nggak bisa rutin dan reaksinya berat, teman-teman saya sarankan konsumsi ini. Ini ramuan ruqyah. Sudah saya bacakan ayat Al-Quran. Ada Al-Baqarah, macam-macam, ya, Ali Imran, ya, surat Al-Jin, surat As-Saffat. Silakan, ya. Ini sekaligus sebagai program kewirausahaan santri ya, teman-teman. Kita mengelola, izinkan, kalau pagi itu jam 5.45, Kak. 5.45 WIB kalau pagi. Kalau malam, 19.45. Nah, teman-teman, saya izin untuk menyampaikan program kewirausahaan santri kami ya. Pagi jam 5.45, Bunda Suwarno. Ya, warung boleh. Ya, warung boleh dikasih, dicipratkan airnya. Pagi jam 5.45. Teman-teman, saya izin menyampaikan program kewirausahaan santri, ya, pondok pesantren. Jadi kami mengelola namanya Pondok Pesantren Terapi Langit. Ya, ini pondok pesantren penghafal Al-Quran. Kami mengelola, ada sekitar 30-an santri yang mereka dari kalangan anak yatim dan duafa. Mereka menghafalkan Al-Quran. Ya, gratis. Santri kita bina secara gratis, kita berikan fasilitas tempat tinggal, kita bangunkan pondoknya belum jadi, ya, baru tanah, belum dibangun. Terus kemudian kita bayarin kitab-kitabnya, kemudian kita bayarin ustadz-ustadznya, ya. Mereka targetnya, jadi teman-teman ya, targetnya mereka ketika sudah lulus, kita akan kirim ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk apa? Untuk dakwah di pelosok-pelosok, begitu ya. Nah, mereka dari mana bisa kemudian ngaji, operasionalnya, listriknya, dan seterusnya dari mana? Nah, dari program kewirausahaan. Jadi kita ya hanya menginformasikan saja bagi teman-teman yang membutuhkan ramuan ruqyah. Ini madu murni sudah ada campuran habatus sauda dan daun bidara. Daun bidara itu adalah daun yang dibenci setan, ya, ditakuti jin. Ini program kewirausahaan. Jadi sebagian keuntungan nanti akan kita alokasikan untuk pondok pesantren. Jadi ketika teman-teman CO, itu teman-teman sudah membantu operasional pondok. Dan teman-teman otomatis insya Allah ya akan mendapatkan aliran pahala jariah.
sebentar lagi saya sematkan, saya izinkan menyematkan beberapa informasi produk ya, sebagai program kewirausahaan santri. Nah, teman-teman bisa konsumsi namanya madu terapi langit, nanti saya sematkan ke keranjang kuning. Terus kemudian ada parfum ruqyah, ini khusus untuk akhwat ya, yang mungkin ada keluhan, mohon maaf, keputihan, terus kemudian ada kista, miom, kanker, atau mungkin kurang harmonis dengan suaminya. Ya, saya punya rekomendasi parfum ruqyah yang sudah dibacakan ayat Al-Quran, namanya kasturi, mistoharoh. Terus kalau teman-teman ingin lebih khusyuk, ya, lebih khusyuk, ini kemasannya nanti gini ya. Ini dalamnya, ini kemasan keluarnya, dalamnya seperti ini. Terus ini yang kecil itu normalnya 250. Ini yang besar ya. Kalau yang besar itu normalnya 350. Promonya itu cuma 16 yang besar 267. Tapi kalau teman-teman pingin hemat, itu bisa pakai yang ini. Kalau pingin hemat ya, ini untuk semua keluhan non medis. Jadi namanya Bidara Holistic Care. Ini untuk semua keluhan non medis. Termasuk medis insya Allah juga bisa sih. Jadi ini 129 karena lagi promo cuma 67 saja, 67.000 saja. Jadi sebagian keuntungan nanti kita alokasikan untuk pondok pesantren. Begitu ya. Terus kemudian kalau yang ingin untuk suami atau teman-teman yang ingin pakai di rumah ya, untuk teman-teman akhwat, para istri yang ingin sholatnya khusyuk, ini bisa pakai parfum kesukaan Rasulullah. Ini namanya kasturi. Ya, kasturi enak banget teman-teman. Enak banget baunya. Banyak yang cocok ya. Bukan banyak lagi, semua cocok begitu. Jadi wanginya itu nyebar sampai 5 meter. Gitu. Dan kalau dioles ke sajadah, khusyuk sekali insya Allah. Sujudnya khusyuk enak ya. Ini normalnya 129, sekarang jadi sekitar 79 saja. Itu. Jadi eksklusif premium kita impor dari India. Ya, dari Kelenjar Kijang. Terus kemudian kalau yang untuk anak berkebutuhan khusus bisa pakai ini ya, madu anak, child dream, ini juga sudah diruqyah, sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian satu lagi teman-teman ya, satu lagi untuk masalah pernafasan ya, asam lambung, terus kolesterol, asam urat, itu bisa pakai susu kambing etawa ruqyah. Nah, ini ada dua rasa, coklat sama original. Normalnya 129, ini cukup sekitar 70-an saja. Nah, ini merupakan produk-produk dari pondok pesantren, teman-teman ya. Produk dari pondok pesantren yang insya Allah nanti sebagian keuntungan kita alokasikan untuk biaya operasional pondok. Untuk harga, untuk anak nanti teman-teman cek di akunnya ya. Karena tiap akun itu beda-beda harganya. Gitu. Tiap akun beda-beda harganya. Saya izin untuk menyematkan di keranjang kuning. Silakan teman-teman nanti bisa CO, dan terima kasih banyak yang sudah CO. Insya Allah akan bermanfaat sekali untuk operasional pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah ya. Saya sematkan ya di keranjang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini, sebentar, ada madu Bidara Holistic Care 67. Kemudian ada namanya madu terapi langit 160-an. Terus kemudian ada susu kambing etawa sekitar 70-an. Masing-masing nanti teman-teman tiap akun berbeda ya. Silakan nanti bisa dicek. Terus ada parfum mistoharoh ya, silakan bisa dicek. Kalau yang ingin proses ini ya, promil, itu ada namanya madu bidara. Seperti itu. Oke, sebentar ya Kak. Kak Hajah Saudah, sebentar. Saya sematkan dulu. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan aliran pahala jariah ya, karena bermanfaat untuk operasional pondok. Sebentar. Ini saya on di 2 akun ya teman-teman, jadi agak ini dulu. Oke, ini ada sabun, kemudian ada parfum kasturi, ada parfum mistoharot. Nggak bisa lama-lama teman-teman ya, hanya 3 menit saja. Kak Bintang bisa pakai ini Kak, Child Dream, untuk anak ya. Untuk anak pakai ini, silakan. Kalau Kak Ismi Bakri, ini Kak, Ismi Bakri ini. Itu. Sebentar.
Saya cek dulu ya. Saya nggak hafal etalasenya. Kak Marshmallow, promil itu ada dua ukuran. Yang 100 mili sama yang 440 mili. Silakan nanti bisa dicek karena setiap akun itu beda harganya. Gitu. Terus Kak Isma 01 untuk anak itu bisa pakai etalase. Kok belum saya sematkan ya? Sebentar. Belum saya sematkan ternyata ya untuk anak. Pakai etalase, nah ini sudah. Silakan etalase nomor 1 ya, untuk anak etalase nomor 1. Terus kemudian siap. Yang teman-teman ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita lanjut besok jam 5.45. Kak Ade, silakan ya, bisa DM dulu. Kita nanti bantu diagnosa dulu. Sudah berapa lama, sudah stadium berapa, begitu. Kak Sabar, untuk apa nih? Untuk apa dulu? Untuk apa dulu? Silakan. Kalau untuk ini namanya sapu jagat ya, teman-teman. Pakai yang ini, yang hijau. Begitu. Kak Murni, betul. Ya, kasturi untuk pria. Kak Brik, Wifik itu jimat. Ya, Wifik jimat. Jimat yang bertuliskan tulisan huruf-huruf Arab. Gitu. Kak Murni pakai ini, Kak Murni. Ya, yang madu terapi langit. Kak Bintang, ada loh. Ada, sudah saya sematkan ya. Kak Wit Epep, itu nanti ikut dulu. Atau bisa pakai ini ya. Kak Wit, bisa pakai yang ini, holistik. Ini cuma 67. Kak Masita Ita. Ini. Pakai nomor 6. Etalase 6, Kak. Kak Chan. Asma, Kak. Kak Chan untuk asma. Terus kemudian bisa untuk GERD juga. Sesak nafas ya. Kak Murni pakai ini. Ya. Etalase berapa tadi? 6. Teman-teman 2 menit lagi ya teman-teman ya. Etalase 2 Kak Rumah Muknah Makassar. Oh, nomor 3 Kak. Yang untuk perempuan itu etalase nomor 3. Kak Haji Saudah, cek, silakan dicek. Karena setiap akun berbeda harganya. Nanti dicek di keranjang kuning di sini ya. Ini ada keranjang kuning, silakan bisa dicek. Oh, Kak Intan coba pakai madu anak ya. Kak Intan coba ikhtiar madu anak, etalase nomor 1 Kak Intan. Kak Rasajad. Ya, etalase nomor 1 Kak Rasajad. Kak Boy Nufarani, untuk telinga kita belum ya. Kita belum sematkan di etalase. Karena tidak semua produk kita upload. Ya, karena khawatir ada pemalsuan begitu. Jadi nanti silakan teman-teman DM. Konsultasi ya keluhannya apa, dan kita nggak langsung. Kita nanti bantu diagnosa dulu ya. Bantu diagnosa dulu seperti apa, baru kemudian nanti kita sarankan. Kak Hajah Hoslia, ya silakan DM. Produknya ada belum kita upload. Ya. Oke teman-teman, begitu dulu ya. Saya izin pamit. Ya. Ini mohon maaf yang belum sempat ini ya. Yang belum sempat CO, silakan DM ya. Ada Kak Zuzu, ada di toko sebelah ada. Kak Febtinala, silakan nanti konsultasi ya di DM biar suaminya bisa ibadah, bisa sholat begitu. Yang teman-teman belum sempat CO, silakan nanti DM, follow dulu, konsultasi. Jadi teman-teman konsultasi dulu, nanti kita akan bantu diagnosa. Ya, diagnosa keluhannya seperti apa, itu ya. Baru kemudian kita sarankan. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya mohon pamit. Sampai ketemu besok pagi jam 5.45.
ya. Mohon maaf yang belum sempat saya jawab pertanyaannya. Kalau ongkirnya mahal, kita bantu nanti ya. Kalau ongkirnya mahal, kita bantu. Yang di atas 50.000 kita kasih subsidi ongkir tuh. Ya, silakan bisa DM Japri begitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua buat teman-teman. Ketemu besok ya jam 5.45. Siapkan air dan sudah berwudu.